Wanita kaya ini dipaksa mati oleh orang lain. Sebelum dia meninggal, dia mewariskan hartanya kepada ibu pengasuh. Semoga pengasuh dapat membesarkan putrinya dengan baik. Siapa sangka pengasuh baru saja mendapat uang untuk membeli sebuah rumah besar dan menjadi seorang kaya. Tapi dia memperlakukan putri nyonyanya seperti pelayannya. Tidak biarkan dia setelah makan dan kemudian duduk bermain. Tetapi juga memaksanya tinggal di kamar pelayan. Putra pengasuh selalu memperhatikannya. Di tengah malam dia memasuki kamar gadis itu lagi. Untungnya suami pengasuh melihat anak malang itu. Melihat putranya berlari ke kamar gadis itu, dia langsung memukuli putranya. Tetapi pengasuh itu membela putranya. Marah dan mengatakan ini hanyalah masalah waktu. Dia menganggapnya sebagai menantu perempuan sejak lama. Kemudian paman ini menghibur gadis kecil itu. Paman Changken membawa gadis itu ke Qin Huaihe dan menyuruhnya bernyanyi untuk orang-orang di warung teh mendengar. Dia hanya bernyanyi, semua orang harus mengagumi suaranya. Begitu saja, hanya dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Dia telah menjadi wanita cantik. Dia sekarang adalah Ting Hong yang terkenal di Qin Huaihe. Lagu ini hanya bisa didengar di surga, sulit bisa mendengar di dunia fana. Sudah lama saya tidak mendengar suara yang begitu indah. Tapi sekarang Bu Wu terus-menerus mendesak mengadakan upacara pernikahan, di mana ada banyak nasi gratis untuk mengobati ayam liar. Seorang gadis yang begitu cantik harus membiarkan Riksi anaknya menikah. Paman Changken juga nggak ada pilihan yang lain. Dia hanya harus pergi bertanya pendapatmu. Dia sendiri juga berharap dia bisa menjadi menantunya. Tapi Yu Hui mengatakan bahwa jika dia terus memaksanya, kemudian 3 hari kemudian akan menjadi peringatan kematiannya. Suatu hari dia sedang membaca buku di Qin Huaihe. Tiba-tiba gadis itu melihat keluarga bahagia di kapal. Dia ingat masa kecilnya yang bahagia. Kedua orang tuanya memperlakukannya seperti harta. Selalu bersenang-senang dengannya. Tapi penciptaan itu ironis. Dia tidak bisa menahan air matanya. Pada saat ini dia akan menyanyikan lagu untuk para tamu mendengar. Yu Hui dan Michael Chen saling melewati. Michael Chen mendengar sang paman berbicara tentang Yu Hui. Dia awalnya seorang nyonya kaya. Tapi takdir adalah ironis untuk menempatkan dia dalam situasi ini. Michael Chen menoleh untuk melihat hati-hati Yu Hui. Dia merasa gadis ini sangat mirip dengan putri seorang temannya. Jadi dia telah memanggilnya datang. Yu Hui. Apakah Anda Yu Hui? Saya Michael Chen. Saya pamanmu, Chen. Saat ini, Nguyen Hu tidak hanya terkejut tetapi juga sangat tersentuh. Yu Hui gemetar dan berkata, Paman Chen, selamatkan aku. Ini benar-benar putri temannya. Michael Chen menarik Yu Hui berdiri. Paman Changken mengejar mereka. Mengapa Yu Hui datang ke Nanjing? Kenapa dia harus mengamen di Qin Huaihe? Tunggu saya untuk mencari tahu lebih banyak dan kemudian saya akan datang untuk bertanya kepada Anda. Kemudian dia mengeluarkan kartu namanya. Dan berkata jika ingin bertemu Yu Hui, pergi saja ke alamat di kartu ini. Kemudian Michael Chen membawa Yu Hui ke kediaman Chen. Dia segera menelepon Lin Sutong. Katakan padanya kabar baiknya adalah telah menemukan Yu Hui. Gadis kecil itu berada di kediaman keluarga Chen. Setelah mendengar suara putrinya, Lin Sutong banyak menangis. Ayah telah pergi mencarimu dengan sangat keras. Tapi Zheng Bijian telah mendengar semuanya. Dia segera mengungkapkan wajah murung. Dia melihat musuh membunuh ibunya. Hatinya kacau balau. Dia bilang dialah yang memaksa ibunya mati. Tapi Zheng Bijian hanya tersenyum. Kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Ternyata Michael Chen melihat Yu Hui sedih. Jadi dia membawanya ke klub malam. Yu Hui tidak suka suasana di sini. Setelah beberapa saat, dia melihat seorang wanita dengan riasan tebal. Ialah pemilik klub malam Zhou Dehui. Begitu Zhou Dehui melihat Yu Hui, dia segera memeluknya. Kemudian dia mengambil foto dengan ibunya untuknya melihat. Ternyata mereka berdua dulu berteman baik. Ibu Yu Hui dan ibu Zhou Dehui tumbuh bersama di teater. Setelah itu mereka berdua bersama-sama menjadi terkenal. Ibu Yu Hui menemukan Lin Sutong untuk menebus tubuhnya keluar. Sementara Zhou Dehui ditebus tubuh oleh Michael Chen.
Tapi nasib mereka benar-benar berlawanan. Ibu Yu Hui cantik, tetapi nasibnya buruk. Hati Yu Hui sangat sedih. Kamu harus memanggilku Ibu Baptis ya. Namamu juga diberikan olehku. Namamu Yu Hui karena namaku juga memiliki kata Hu. Zhou Dehui dengan ramah berkata kepada Yu Hui. Ini baru adalah keluarga yang sebenarnya. Bukan hanya berharap untuk menjaga Yu Hui di sisi mereka, tetapi juga mengatakan bahwa dia akan membawanya untuk mengunjungi ibunya. Ketika Yu Hui hendak pergi, Zhou Dehui juga memberinya banyak sarapan. Pada saat ini, Yu Hui akhirnya bertemu sang ayah yang dia dambakan selama 5 tahun terakhir. Ayah dan anak dengan air mata di mata mereka, saling berpelukan. Ada juga kehadiran Zheng Bijian di sini, yang membunuh ibunya. Zheng Bijian menunjukkan wajah bosan. Pembunuh ini melihat Yu Hui tapi masih tetap tenang. Ketika hanya mereka berdua yang tersisa, Zheng Bijian berkata kepada Yu Hui bahwa harus melupakan segalanya. Hapus semua hutang lama. Selama dia dengan patuh mendengarkan, kemudian dia bisa menjadi nyonya dari keluarga Lem. Jika dia ingin menghadapinya, maka akhir hidupnya sama dengan ibunya. Lin Sutong sangat ketakutan. Pria pengecut ini meskipun datang untuk menemui Yu Hui, tapi dia tidak berani membawanya kembali ke Bakbin. Satu sisi adalah harimau betina yang sangat ganas. Sisi lain membawa dendam. Bagaimana air dan api bisa kompatibel? Dia takut Yu Hui akan disakiti oleh Zheng Bijian. Dua pria sedang saling berdiskusi. Michael Chen menawarkan sebuah cara. Itu biarkan Yu Hui tinggal di keluarga Chen, kemudian menikahi putranya Chen Baiwen. Sebenarnya, Michael Chen sangat puas dengan Yu Hui. Meskipun dia dulunya pengamen di Qin Huaihe, tapi dia hidup seperti teratai tinggal di dekat lumpur tanpa bau lumpur yang busuk. Yu Hui hanya tinggal di kamar pelayan. Namun, dia selalu bekerja keras membaca. Ini membuat Michael Chen sangat mengaguminya, dan ingin dia menjadi menantunya. Setelah mendengar ini, Lin Sutong menghela nafas lega. Tapi mereka belum menanyakan pendapat Yu Hui. Yu Hui setelah mendengar ayahnya berkata bahwa dia tidak ingin membawanya kembali ke Bakbin. Jadi dia sangat kecewa dengan ayahnya. Dia tidak menyangka ayahnya tidak akan membawanya kembali ke Bakbin. Yu Hui tidak punya apa-apa untuk dikatakan lagi. Dia hanya harus menerima kenyataan ini. Dia kembali ke kamarnya dan diam-diam menangis. Saat ini ayahnya datang untuk menghiburnya. Kemudian dia berkata bahwa dia akan membiarkannya menikahi Chen Baiwen. Berita ini membuat Yu Hui sulit untuk menerima. Sudah zaman apa tapi masih adalah orang tua menunjuk orang untuk anak menikah. Apalagi, dia sendiri menyukai kebebasan. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan tuan muda keluarga mereka? Tidak peduli seberapa rendah dia memiliki martabatnya sendiri. Tapi ketakutan di hati Lin Sutong membuatnya menjadi keras kepala. Ketika berpikir tentang sudah 5 tahun, baru bisa bertemu satu hari ini. Dia melihat mobil ayahnya yang memudar. Perasaan menyakitkan memasuki hatinya. Zhou Dehui sangat sayang Yu Hui. Dia membawa Yu Hui mengunjungi makam ibunya. Air mata yang dia tumpahkan tanpa henti. Sudah 5 tahun dan dia bahkan tidak melihatnya terakhir kali. Saat itu ibunya hanya mengiriminya sebuah surat yang mengatakan kepadanya bahwa harus mengikuti ayah. Hari ini dia akhirnya bisa memberitahu ibunya tentang semua itu. Tidak hanya Zhou Dehui bersumpah untuk melindungi Yu Hui dengan baik, tetapi juga membantunya balas dendam. Yu Hui bertanya kepada Zhou Dehui mengapa dia tidak menikahi Chen Maonian. Dotap Nuong, apakah kamu pernah menyanyikan lagu itu? Ya, aku sudah pernah. Seorang gadis hanya akan selamanya menghancurkan hidupnya karena kata cinta.